karirnya Gfriend ini cukup bagus menurut gua. Secara Produktif juga. produktif, popularitasnya juga cukup banyak. Oke. Dengan konsep mereka yang juga cukup unik, istilahnya punya khas sendiri. Nah, cukup terkenal sampai setelah diakuisisi grup ini dibubarkan. Hah? Kok dibubarkan? Iya. Hai all, selamat datang. Ya, kembali lagi kita akan ngobrolin soal K-pop ya. K-pop. Yeay. Di akhir tahun ini, Akhir tahun ya? Oh iya. Sudah akhir tahun menjelang awal tahun nih. tahun baru ya, awal tahun, gua mau ngobrolin soal girl group dari satu label, namanya itu Hype Label. Hype Label itu salah satu band label besar nggak? Kalau Iya, label besar. Jadi Hype Label ini awalnya itu bermula dari Big Hit namanya. Nama agensinya Big Hit, berawal dari Big Hit, yang mana dia menaungi boy group BTS. Oh, berarti lumayan ya? Ya, akhirnya setelah besar, membuat satu induk perusahaan namanya Hype Label, menaungi banyak agensi. Dia mengakuisisi banyak agensi-agensi kecil yang dimana penyelamat agensi dari kebangkrutan lah istilahnya. Kasarnya gitu. Kalau BTS masuk ke label ini berarti banyak juga ya grup-grup besar yang masuk ke label ini dong? Hype Label ini sebetulnya kalau menurut gua ya, dia ini sebetulnya Big Hit yang mulai membesar. Jadi berawal dari Big Hit, terus dia mau mengakuisisi, terus dengan membuat namanya Hype Label, terus dia mengakuisisi beberapa agensi. Itu ibaratnya kayak Deddy Corbuzier membuat, udah gede nih, dia membuat Close the Door, dia mengakuisisi beberapa channel YouTube. Oh iya gitu. Kalau emang udah ternama ya berarti sudah ibaratnya ya kayak naungan grup-grup yang di bawah naungan mereka ini harusnya ya besar, harapkan besar gitu. Besar karena atensinya juga besar kan. Iya betul. Karena dia dinaungi oleh label yang besar dan label yang udah stabil juga. Terkenal. Betul. Kalau yang agensi-agensi yang masuk dalam satu label itu berarti kompetitif nggak? Apa ya, karena ya udah itu kompetitif antara mereka, antara agensi-agensinya. Tetap iya, karena kan Hype Label sendiri hanya sebagai label yang akan menaungi mereka kan, tapi agensi sendiri yang punya tanggung jawab artisnya ini tergantung tiap-tiap agensi. Karena berarti kan setiap agensi juga pasti punya konsep-konsep yang berbeda berarti. Betul. Ya, misalnya agensi A sama B, C gitu. Ya A ya dengan caranya A, B dengan caranya B, C dengan C. Ya si Hype ini ya cuman buat menaungi mereka aja, untuk memanage aja gitu. Ya, Nanti kalau musik-musiknya akan dibawa sama si Hype. Satu girl group yang akan kita bahas kali ini adalah girl group dari source musik sumber musik. Kalau kita singkat Somu. Grupnya ini adalah Gfriend nggak pakai S ya, atau Gfriend. Ini itu nama global dia ya. Nama secara namanya Joja Cinggu. Itu nama Koreanya? Nama Korea aslinya Joja Cinggu, cuman untuk internasionalnya Gfriend, artinya sama. Gfriend ini dibentuk pada tahun 2015 oleh lumayan lama ya. Nah, dan awal itu mereka masih belum diakuisisi sama Hype. Masih label kecil lah. Masih label kecil. Ya, gitu. Dan dia mulai diakuisisi itu pokoknya intinya tahun berapa gue lupa, 2021 atau 2020 gitu. Berarti kalau label besar aja menarik atau mengakuisisi grup ini berarti ada kemungkinan ada potensi bagus nih. Betul, harusnya. Ya, karena kan biasanya gitu kan. Biasanya kan dalam satu pemandu bakat ngelihat nih survei ke daerah-daerah gitu. Oh, ternyata ini ada yang bagus nih. Betul. Tolong dong. Sebetulnya gitu. Betul. Karena dari tahun 2015 karirnya Gfriend ini cukup bagus menurut gua. Secara produktif, popularitasnya juga cukup banyak. Dengan konsep mereka yang juga cukup unik, istilahnya punya khas sendiri. Mungkin setelah diakuisisi sama Hype Label, jadi sebenarnya CEO-nya Hype Label ini yang dulunya juga CEO-nya Big Hit,
itu dia temanan sama Soft Music. Nah, awalnya dia punya kerjasamanya. Kolega bisnis ya. Nah, kerjasamanya dia bikin girl group. Girl groupnya bermasalah. Akhirnya yaudah masing-masing lagi. Akhirnya ya Soft Music ini bikin girl group sendiri tanpa hype, misalnya tanpa kerjasama lagi. Akhirnya bikin sendiri namanya Girlfriend. Nah, cukup terkenal sampai setelah diakuisisi grup ini dibubarkan. Hah? Kok dibubarkan? Iya, di satu sisi karena udah mencapai hampir mendekati masa habis kontrak, jadi mungkin harusnya dia habis kontrak itu di 2005 tambah 7 itu 2022. Dia kan dia awal tahun 2022. Jadi harusnya kemungkinan bisa di akhir tahun 2021 atau di awal tahun 2022. Okay. Cuman dia diumumkan bubar itu di masalah di pertengahan tahun lah, antara Juni atau Juli gue lupa, apanya April itu udah diumumkan pertengahan tahun itu dia dibubarkan sepihak sama oleh agensinya. Membernya nggak tahu, lagi-lagi promosi ini tiba-tiba besoknya ada kabar kita bubar gitu. Wow. Jadi berarti ada konflik intern sih. Ya, gue nggak tahu nih. Maksudnya kalau memang dibilang grup ini adalah satu grup yang produktif, kemudian isunya itu secara mendadak sekali, berarti kan ada something in problem gitu. Nah, menurut lu kalau kayak gitu, secara asumsi lu seperti apa? Wah, itu nggak tahu. Jadi dia dibubarkan setelah diakuisisi sama Hype Label. Kalau akuisisi karena agensinya dia ini bangkrut, akhirnya diselamatkan sama si Hype Label. Cuman gue nggak tahu bangkrutnya itu ketika sebelum gabung atau setelah gabung. Tapi yang gue soroti disayangkan sekali gitu kalau memang grup ini adalah grup yang salah satu grup produktif gitu kan. Betul. Ya kenapa? Ya kita nggak tahu ya masalah di belakang seperti apa dan masalah di manajemennya itu seperti apa sehingga kok tiba-tiba sekali lagi tenang atau mungkin masa perilisan atau masa puncak lah. Lagi masa puncak bahkan. Tiba-tiba kok ada isu dibubarkan secara sepihak pula dan mereka ini membernya juga nggak tahu. Disayangkan sekali gitu ya. Tapi menurut gua sebetulnya memang sepantasnya grup ini dibubarkan menurut gua. Oh gitu? Karena kalaupun misalkan dia dilanjutkan, dipertahankan, diperpanjang kontraknya, yang ada dia hanya akan ditelantarkan sama agensinya. Yang awalnya harusnya promonya bisa sering jadi jarang-jarang. Agensi juga salah satu platform yang berperan penting dengan promo-promo ya. Iya, atau mungkin sebenarnya dia tahu nih, ini kalau dilanjutin mereka akan antara dua nih, atau takutnya nanti ini anaknya Jevenya akan ditelantarkan, atau takut sebenarnya kan yang membesarkan dia ini kan si agensi ini kan. dong. Dan dia ketika akuisisi kan hak patennya semua kan diambil sama Hype Label. Ya. Iya kan, jadi takutnya mending gua aja megang gitu. Karena Hype Labels adalah yang membawa menaungi mereka sehingga mereka juga ikut andil. Iya, walaupun sebetulnya tetap pada ujung-ujungnya juga dipegang sama Hype Label juga sih. Kayaknya atau dipegang sama Hype Label atau sama Soft Music. Mungkin secara bisnis. Ibaratnya kayak Sariwangi itu. Kenapa? Ketika udah bangkrut kan jangan sama Unilever apa? Saya kan jadi milik brand Sariwangi itu udah brandnya yang akuisisi kan. Kayak gitu-gitu. Ya mungkin secara pendapatan agensinya berkurang kali ya. Nggak tahu sih. Tapi kalau sebenarnya kalau dia pun dipanjangkan, sebenarnya kalau dipromosin sih mereka bisa hidup dari grup ini sebetulnya. Atau mungkin dari si Hype Labelnya emang nggak pengen aja nih grup ini mau maju kayak dikembangkan lagi. Tapi sayang juga. Tapi nggak tahu juga ya. Siapa tahu kalau misalkan nggak di sepihak, siapa tahu ternyata habis kontak anggotanya juga nggak mau berpanjang, bisa juga. Entahlah. Iya, nggak tahu juga sih ya. Kita nggak tahu juga sih, benar. Jadi menurut gue setelah mungkin kayak diselamatkan lah sama agensinya. Udahlah, mending daripada diketahan, ditelantarkan terus nggak bisa apa-apain, mending kamu keluar cari agensi yang bisa membuat kalian nyaman berkarir. Kayaknya kalau di sini kalian akan ditahan deh gitu. Mungkin ya, ini anggapan positif gue nih. Iya. Oke. Mungkin sih, mungkin juga ya. Oke, kalau begitu ya kita langsung aja lihat salah satu MV-nya. Nah, gue nggak tahu nih. Rencananya gue pengen MV yang terakhir dia rilis ya. Tapi karya terakhir sebelum mereka bubar ini. Cuman ada masterpiece yang menurut gue kayaknya lebih enak ini deh gitu. Ini konsepnya liburan. Wah, ini full Korea ya?
Apanya? bahasanya biasanya Iya. suka ada campuran gitu ya. Nah, itu dia guys. Time for the Moon Night. Ya, salah satu yang menurut gua lagu masterpiece dia ya. Ini. Menurut gua. Oh. Ya itu ternyata gue nggak ngeliat ternyata view-nya lebih gede ya. Ya, view-nya lebih gede. Dan satu yang gua sadari gitu, view-nya ketika dia belum diakuisisi sama Hype, kan dia berarti kan dia kan ngelisnya masih nebeng sama One the K ini. Ya, ternyata merdeka, tapi juga ada juga rilis di ininya di channel ini dia, channel officialnya. Cuman yang selalu gede pasti di One the K-nya. Rata-rata itu lumayan million ya. 93 million, terus ada 6.1 million. Itu jatuhnya yang bener sih, produktif lah. Iya. Lumayan aktif tiap tahunnya, mungkin nggak setahun, mungkin tiap tahun bisa 2 kali comeback gitu. Kabarnya baiknya itu tahun depan Januari ini dia comeback reunion. Tapi nanti dengan nama grup yang sama bagaimana? Sama. Dia jadi istilahnya itu reunion, bukan reunion. Kalau ini cuma ngumpul doang nih, tapi comeback 10 tahun mereka. Habis itu ya udah pisah lagi. Ya kan dia udah punya agensi masing-masing. Iya sih. Kan cuma kayak reunion aja, comeback anniversary aja. Gimana kalau misalkan comebacknya tuh menjadi lagu hits di tahun itu misalkan? Ya udah jadi hits, jadi anniversary aja. Ya keuntungannya buat ya Hype label. Kayaknya adalah momen dimana bisa kembali lagi. Paling gitu. enggak ya mungkin buat teman-teman yang selalu memantengin atau merindukan sih ini ya. Banyak loh yang menangis dan terharu dengan comebacknya, apalagi dengan ditampilkannya ini. Ini mereka tampil membawakan lagu-lagu hit mereka nih di sini tuh. Nah, ini mereka membawakan beberapa lagu hit mereka yang dari zaman dia debut sampai terakhir. Dari tahun 2018 itu tadi. Dari 2015. 15. Ya, debutnya di 2015. Dia membawakan beberapa lagu hit mereka tiap album sampai dari album debut sampai album terakhirnya sampai yang Mago itu. Ya, buat teman-teman yang menantikan atau merindukan Gfriend bisa nanti lihat debutnya. Comebacknya. Dan kalau misalkan nanti ada waktu datang lagi, ya kita akan sudah di Januari kita akan coba dengar lagu anniversary-nya. Di Januari berarti? Januari. Itu dia girl group Gfriend. Ya, ini Gfriend ini ada satu girl group Hype label sebagai anak terbuang. Waduh, ini bisa jadi clickbait atau nggak thumbnail nih? Gfriend sebagai anak terbuang di Hype label. Kasian ya. Iya, karena emang dibuang lah. Rekam jejaknya produktif padahal ya. Sayangkan sekali itu. Betul. Udah gitu view-nya gede-gede. Gede-gede, lumayan gede-gede. Jadi itu dia. Dan kita tunggu saja comeback 10 tahun mereka, comeback dari mereka, reunion comeback gitu. Ini dia salah satu girl group dari Hype label. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke grup yang kedua dari Hype label. Grup apakah itu? Lu bilang katanya ada 3 ya? Ada 3. Grup apakah itu? Ya. Nah, soalnya nanti kita nantikan di next video. Thank you. Dan untuk video kali ini kita sudah saja sampai di sini. Bye bye. Terima kasih. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton dan see you.